Shalom, selamat pagi Sobat Taruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan kamu online di ibadah BSD saat ini. Adik-adik Taruna yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa dalam kerajaan sorga, lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang sudah berlalu Engkau telah jaga dan sertai. Terima kasih untuk pagi yang indah Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk boleh kami menikmatinya. Tuhan Yesus mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau hadir bersama dengan kami, masing-masing Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu bukan hanya kami baca dan dengar Tuhan, melainkan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan hari lepas hari, dan itu semua untuk pemuliaan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik Taruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah. Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam kitab Matius 5 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Yang demikian bunyinya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sobat Taruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari bacaan kita pada saat ini yaitu menjadikan musuh sebagai sahabat. Menjadikan musuh sebagai sahabat, seorang sahabat. Itu tentu suatu kalimat yang sangat-sangat berat ya untuk bisa kita lakukan. Menjadikan musuh sebagai seorang sahabat. Teman aja kita udah sangat tidak mau, apalagi kita mau menjadikan musuh itu sebagai sahabat. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit, dia mengingatkan kepada bangsa Israel yang pada saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, kita tahu bersama, Sobat Taruna, ketika suatu bangsa itu dijajah, pasti mereka akan kembali berontak, dan mereka yang terjajah itu pasti akan merasa marah dan pasti menyimpan amarah yang sangat besar dan menyimpan dendam, sehingga mereka menganggap lawan mereka itu adalah musuh terbesar dan harus dihancurkan. Tapi sebaliknya, dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit, dia mengajarkan bangsa Israel agar senantiasa mengasihi musuh mereka, malah mengatakan bahwa mereka juga harus berdoa kepada orang-orang yang menganiaya mereka. Nah, Sobat Taruna yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi satu PR buat kita semua, baik buat kamu online juga, dan juga menjadi pertanyaan besar bagi kita semua juga. Sudahkah kita mendoakan musuh kita atau orang-orang yang sudah menyakiti hati kita gitu kan, yang sudah membuat kita sakit hati? Sudahkah kita mendoakan mereka, mendoakan untuk kebaikan mereka? Nah, ini tentunya bisa kita jawab masing-masing ya, adik-adik Taruna yang dikasihi Tuhan, termasuk juga dengan kamu online. Kiranya itu juga menjadi satu PR buat kita supaya kita bisa mendoakan
mereka yang mungkin sudah menyakiti kita gitu, mendoakan untuk kebaikan mereka. Karena dari firman Tuhan kita ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Karena kalau kita mengasihi orang yang hanya berbuat baik kepada kita, berarti itu sama sekali tidak ada lebihnya gitu. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari memang tanpa kita sadari, kita kadang sudah menanamkan rasa punya musuh pastinya. Dimana tanpa kita sadari mungkin ada beberapa teman yang udah menyakitin kita gitu, baik secara sadar maupun tidak sadar, ataupun dari diri kita sendiri yang merasa, saya nggak suka nih sama orang itu atau sama teman itu, saya nggak suka. Nah, tanpa kita sadari, Sobat Taruna, kita udah menanamkan satu rasa permusuhan terhadap orang itu. Padahal sebenarnya belum tentu orang tersebut melakukan hal demikian bagi kita gitu. Ternyata itu hanya mungkin kadang karena kita nggak suka atau nggak serk aja, kadang kita udah merasa dia itu tuh musuh kita, padahal sebenarnya enggak. Nah, dari lewat pembacaan firman Tuhan kita ini, sekali lagi kita diingatkan oleh Tuhan Yesus di mana kita harus mengasihi orang-orang yang sudah menganiaya kita gitu, orang yang sudah membuat kita sakit hati gitu, orang-orang yang teman-teman kita mungkin tanpa sengaja sudah menyinggung perasaan kita. Nah, kita diajarkan di sini untuk mendoakan mereka dan mengasihi mereka. Memang mungkin sulit, tapi kita diajarkan, disuruh Tuhan Yesus untuk mari kita belajar. Jika kita memang mau disebut sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus berusaha untuk melakukan firman Tuhan yang dimana mengajarkan kita untuk mempunyai kasih. Nah, kasih kita harus menerapkan sebagaimana Kristus mengasihi kita tanpa melihat kita sudah melakukan banyak sekali dosa, dan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki kasih yang besar juga, sehingga kita bisa mengasihi musuh kita dan berdoa untuk kebaikan mereka. Nah, mungkin ketika adik-adik Taruna dan juga Kak Morlen mulai saat ini, mari kita belajar untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Menjadikan orang-orang atau musuh kita itu menjadi seorang sahabat untuk kita, dan terlebih mendoakan mereka apa yang terbaik agar senantiasa kita juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan pastinya ketika kita mampu melakukan itu, kita adalah anak-anak yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Sekali lagi adik-adik Taruna dan termasuk Komorlen juga, mari kita sama-sama belajar untuk bisa mengasihi sesama kita, bukan hanya mereka yang baik pada kita, tapi mengasihi mereka juga yang sudah menganiaya kita atau sudah menyakiti kita dan kita anggap musuh. Kita juga harus mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk senantiasa bisa melakukannya dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk memiliki hati yang besar, hati yang mengasihi sesama kami, bukan hanya orang yang baik terhadap kami, namun Tuhan, kami boleh mengasihi dan mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kami ataupun sudah menjadi musuh kami Tuhan. Namun kiranya Tuhan, kami boleh dimampukan untuk bisa merangkul mereka sebagai sahabat kami dan mendoakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ajarlah kami Tuhan, dan kami mohon pertolongan tangan kasih-Mu memampukan kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, tinggal di dalam hati kami Tuhan, agar kami memiliki hati pengasih bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dalam setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kemampuan selalu, akal budi hikmat, kebijaksanaan, agar dalam segala aktivitas yang kami lakukan Tuhan, kami boleh melakukannya dengan penuh
rasa tanggung jawab, bersyukur kepadamu Tuhan, dan semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya sakit penyakit Tuhan, namun kiranya Roh Kudus melindungi kami. Jauh kami melangkah Tuhan, ampuni setiap salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami yang berdoa kepadamu Bapa, dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, demikian adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.